Yes. Ini dari @Denny Raharjo. Ya. Kata dia, kenapa Bang Joko Anwar tidak menua? Apakah Joko Anwar bagian dari Hero 1? Tidak menua. Pamit bentar dari film horor Indonesia. Apakah ini maksudnya pamit dari film horor Indonesia atau pamit dari film horor semuanya untuk bikin film horor Hollywood? Ini bagus nih. Dia langsung nanya. Langsung ke rombongan. Iya. Bukan children movie, psychotic children ya. Ini beneran buat ini anak beneran ya? segala umur, film segala umur. Bukan anak bunuh-bunuhan. Bukan anak bunuh-bunuhan, bukan. Bukan kayak Village of the Damned, Children of the Damned gitu, bukan. Film anak. Bukan The Omen gitu. Bukan. Kayaknya terakhir nih, ini sisanya. Yang lu bilang bahaya tadi itu apa? Enggak, ini udah dijawab tadi. Oh, udah. Ini yang bahaya nih. Serius tapi menjawab. Oke ya. Dari Bahaya banget. Jangan. Halo Cinecrip, balik lagi bareng gua Arya dan sekarang gua sedang berada bersama seseorang yang mungkin kalian udah kenal ya. Halo, Bang Jokan? Mungkin. Mungkin tuh siapa tahu ada yang nggak tahu. Ya, maksudnya mungkin kenal. Jadi harus dijelasin. Halo Bang Jokan. Halo. Kumaha ada Mang? Ada Mang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih udah datang ke studio Cinecrip yang baru. Terima kasih ya. Besar sekali Cinecrip ini. Ya, alhamdulillah. Subscribernya kayaknya jadi 5 juta. Ini berkat ngumpulin duit dari jualan kerang. Oh. Waduh, ini excited banget ya karena bentar lagi seriesnya yang baru mau tayang. Yes. Gila men. Gue udah nonton tapi kalian nonton aja dah nanti ya. Nggak kan gue spoiler, gue tuh udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan subscriber. Oke. Jadi ada satu segmen di Cinecrip namanya tuh netizen bertanya. Iya. Ini jadi gue udah kumpulin nih. Dari 200 pertanyaan udah gue persempit Menjadi 20. 198. Kagak, masih banyak itu. Langsung aja Bang ya? Langsung, yes. Oke siap, ini pertanyaan pertama ya. Ya. Thank you buat yang udah ngirim pertanyaan ya. Pertanyaan kalian sangat berarti karena gue lagi nggak bisa mikir. Bantulah mereka. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Yes. Ini dari @Denny Raharjo. Ya. Kata dia, kenapa Bang Joko Anwar tidak menua? Apakah Joko Anwar bagian dari Hero 1? Tidak menua. Enggak, memang apa-apa. itu emang, Oh, oke. itu emang stylenya gitu. Tidak menua ya. Iya, kenapa? Wuduk mungkin. Alhamdulillah. Tapi bukan bagian dari Hero 1, bukan? Kita nggak pernah tahu itu apa kan? Oh iya, bisa aja. Lanjut dari Restu Bundo. Restu Bundo. Restu Bundo dia bilang, Bang, apakah serial Nightmare and Daydream terinspirasi dari Twilight Zone-nya Jordan Peele? Yang mana Bang Jokan juga mirip Jordan Peele. Kepalanya mirip ya, botak. Waduh, Twilight Zone. Atau ya inspirasinya lah. Apa? Terinspirasi dari Twilight Zone-nya Jordan Peele? Enggak, karena sebenarnya ketika Twilight Zone-nya Jordan Peele belum keluar, ini udah kita godok sih gitu. Jadi tapi terinspirasi mungkin dari Twilight Zone in general zaman dulu ya, karena gue suka Twilight Zone itu karena membawa penonton dari sesuatu yang realistis tiba-tiba dibawa ke sesuatu yang kayak gitu, kayak awalnya realistis tapi kemudian jadi what the fuck, jadi aneh. What the fuck nggak boleh kan? Boleh Nggak boleh, lah. what the fuck gitu. Itu yang betul-betul ya, itu yang kita jadikan model cara berceritanya, tapi nggak spesifik yang dibikin sama belakangan sama Jordan Peele. Tapi bener kok mirip sama Jordan Peele. Jordan Peele kan bikin film UFO juga terakhir. Iya. Nope ya. Nope. UFO yang buka UFO. Oke, semoga menjawab ya. Dari Kang Rian. Wah, ini Kang orang Rian. Bandung kayaknya. Kayaknya nih orang Aceh nih Kang Rian. Apa mimpi buruk Bang Jokan waktu masih kecil tapi keinget sampai sekarang? Serius. Mimpi buruk yang mungkin ini sesuatu yang nggak mimpi tapi kayak mimpi, dan itu memang sampai sekarang gue merasa ada di Twilight Zone gitu. Karena waktu gue umur sekitar 5,5 tahun, gue lagi duduk di depan rumah gue, dari awan yang sangat tebal tuh keluar seperti bawahnya, pada saat itu gue nggak tahu konsep UFO, gue melihatnya sebagai sesuatu yang ada di bawah kapal laut gitu. Jadi kayak kalau zaman sekarang kita bisa bilang itu UFO berbentuk cerutu, tapi zaman waktu itu gue nggak tahu UFO itu apa, jadi gue melihatnya kayak ada kapal laut di atas, dan itu di awan. Sampai sekarang kalau gue melihat kapal laut yang terbuat dari kayu, ada jalur-jalur apa, garis-garisnya gitu, gue merinding. Lo tau junk ship kan? Junk ship itu kan kapal tapi namanya JUNK gitu. Seperti bawah itu man. Dan sampai sekarang gue masih sangat vivid banget di kepala gue. Bukan vivid yang lain ya. Tahu saya. Tapi ya
jelas banget di kepala gue. Gitu. Tapi seperti yang gue bilang, mungkin itu bukan mimpi. Dan gue sadar, karena ada buktinya terjadi gitu. Di kaki gue tuh ada kayak tanda yang udah gue spill juga di beberapa kesempatan. Ada tanda seperti di salah satu jari kaki gue gitu. Oke. Sampai sekarang masih ada. Berarti itu berkaitan banget Bang sama pertanyaan yang ini. Apa dari itu? Purnata. Berarti Bang Jokan pernah ketemu UFO ya? Tolong ceritain dong pengalamannya. Pernah. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, umur 5 tahun gue melihat sesuatu keluar dari awan yang rendah banget. Makanya ketika gue nonton film India PK, itu kayak what the fuck? That's what I saw gitu. Ya kan awal-awalnya kayak ya mungkin yang membuat visual dari PK itu juga mengalami yang kayak gue alami gitu. Dan itu gue histeris karena waktu itu rumah gue kan jauh dari rumah-rumah gue yang lain ya. Dan itu gue masuk ke dalam rumah dan gue teriak sampai ibu gue tuh panik karena gue panik gitu. Sampai gue digampar sama ibu gue, dibilang ngarang gitu. Biar sadar ya. Biar sadar kayak masukan gitu. ada kapal di langit gitu, digeprak sama ibu gue dan gue jatuh. Dan yang gue sadar pada saat itu kaki gue tuh ada bentuknya gini. Bentuk kapal? Enggak, gini. Cek. Shit. Nah nanti di Cinecrip lu kasih itunya, animasinya. Nyusahin editor tapi nggak apa-apa. Oke, siap. Biar gampang, gede nih deket nih. Oke. Nah, siap. Oke, bayangin aja ya sendiri. Gitu. Oke, itu pengalaman yang ya tadi vivid ya. Vivid Tapi bukan banget. yang itu. Bukan yang itu. Pertanyaan lain-lain dulu ya. Oke, ini dari HBB Hasan kayaknya. Halo HB. Pertanyaannya, sebelumnya Pak Jokan ngomong pamit bentar dari film horor Indonesia. Apakah ini maksudnya pamit dari film horor Indonesia atau pamit dari film horor semuanya untuk bikin film horor Hollywood? Ini bagus nih. Dia langsung nanya. Langsung ke rombongan. Iya, langsung. Gimana tuh? Itu heboh tuh. Itu heboh tuh. Banyak banget tuh Ya, yang DM. masa sih? Ya, mungkin jawabannya segera ya. Asik. Bisa gue jawab. Cuman gue memang nggak bikin film horor dulu. Gue bikin genre lain gitu. Tapi jawaban yang finalnya akan diberikan dalam waktu dekat. Tungguin ya, follow dulu IG-nya. Follow dulu. Nanti gue ngomong lewat Cinecrip aja, Cinecrip dulu. Siap. Dari @akbar parfum. Halo, mungkin dia Akbar. jualan parfum ya. Siap. Dia bilang, "Bang, sutradara yang jadi inspirasi Joko Anwar." Wah. Paul Thomas Anderson yang pertama. PTA, David Lynch. Oke. David Cronenberg di belakang. Waduh. Ngeri banget ini. Body horror. Body horror, iya. 3 nih, udah. 3. Catat ya, silakan nonton film-film itu kalau pengen mengenal lebih banyak soal Jokan. Nah ini menarik juga nih, dari @asra Felicia. Bang, film apa yang masih abang kulik atau tonton sampai sekarang? Karena tiap kali nonton kayak ngerasa nemu hal-hal baru. 12 Monkeys. Oke. Dari tahun 96, gue tonton berulang-ulang. Serius? Yang Bruce Willis kan? Iya, Bruce Willis. Brad Pitt. Ya, itu gue tonton berulang-ulang. Selalu ada yang baru. Berarti buat refreshing nyari ide mungkin nonton itu dulu gitu ya? Oke. Ada beberapa sebenarnya. Nah. Ada 12 Monkeys, yang kedua ada Mulholland Drive, terus satu lagi Tin Drum. Oke. Sip, lanjut ya. Dari @tubagus Ismail, Bang tolong tanyain kenapa kepikiran untuk milih Ersa Mayori di series ini? Jujur gue udah lama nggak lihat dia main film or sinetron lagi. Pengen tahu apa yang ngebuat Bang Jokan untuk choose her as one of the cast di series ini. Kayaknya bakal keren. Keren banget Ersa Mayori di 9% Their Dreams ya, itu keren banget. Dan aku ngefans sama Ersa Mayori Echa dari zaman dahulu kala, dan dari selama ini aku sama teman-teman di KMNC Pictures mencoba untuk mencari role yang cocok buat Echa, dan akhirnya ketemu di sini. Itu pas banget gitu. Tapi kalian lihat deh. Ersa Mayori keren banget sih. Serius? Gue pas nonton episode itu sama istri gue bilang, "Ih, Ersa Mayori." Iya kan dia keren banget. Kayak kemana aja gitu. Bagus itu. Dari @abdauk. Iya, nggak tahu nih maksudnya apa. Lebih ke klarifikasi dong. Gaya art dan konsepnya Nightmare and Daydream terinspirasi dari novel R.L. Stein kah? Soalnya gaya gambar poster sama ceritanya mirip-mirip Goosebumps gitu. Iya, jadi brainstorming dengan Netflix yang luar biasa, kreatif banget, dan mereka bertanya inspirasinya apa. Aku jelasin bahwa ketika aku kecil, remaja menonton film-film dan series science fiction gitu ya. Tentunya ketika aku remaja, ketahuan ya. Goosebumps ya bacanya. 80-an, 90-an. Jadi kayak throwback gitu, sesuatu yang inspirasi dari series ini dari mana, dan root-nya diambil untuk beberapa artwork dari
poster Nightmares and Daydreams gitu sih. Oke. Oh, berarti itu udah. Jadi ada nostalgic value di situ karena memang kita besar dengan series science fiction di tahun 80-an 90-an. Dari Ed Maulan Ajrumi, nah ini menarik, ini soal filmmaking. Katanya dia nanya setiap nulis film apa berurutan nulisnya. Misalkan nulis Pengabdi Setan harus selesai dulu baru produksi atau loncat-loncat nulisnya sesuai ide yang muncul. Oh, oke, spesifik untuk nulis skenario biasanya ya. Ini kita nggak ngomongin kayak Pengabdi Setan as a universe ya, tapi kalau aku nulis skenario itu biasanya beberapa cerita dalam bersamaan simultaneously, bisa 2 atau 3. Karena apa? Begitu aku mentok writer's block di sini, aku pindah ke cerita lain dan itu biasanya membuka yang di sini gitu. Jadi aku nulis misalnya dalam waktu bersamaan film horor, di sini film drama gitu ya, satu lagi film komedi. Walaupun berbeda genre-nya, tapi kalau misalnya aku mentok di sini pindah ke sini, biasanya di sini terselesaikan gitu, terbuka. Justru ngerjain yang lain malah jadi ngebuka yang Betul. sebelumnya. Iya betul. Tapi biasanya kalau udah setengah itu pasti itu fokus di satu tempat. Tapi di awal-awal tuh lu coba deh sebagai penulis juga lu kalau misalnya nulis jangan satu tapi simultaneously, tapi nanti kalau misalnya lu mentok di sini pasti lu pindah dan itu akan membuka yang lain. Itu mungkin berbeda setiap orang ya, tapi itu yang gue alamin sih. Itu proses kreatif yang bisa dicoba lah ya. Siapa tahu kalian pengen nulis, cobain nulis banyak dulu aja. Jangan banyak-banyak banget. Terpusing. Ternyampur. Kok tiba-tiba ini kok karakternya ada di sini. Ketika orang nonton, mungkin gara-gara itu tuh. Salah. Ini filmnya Joko. Bingung. Bener. Ini kayak paham aja ya. Inside. Oke, lanjut ya. Ini balik lagi ke Nightmare and Daydream ya. Ini dari Desa Faher Lambang. Dia bilang, apakah series ini satu universe dengan film atau series yang lain? Ini nih. Aku tidak pernah memvalidasi atau meninvalidasi soal universe dalam. Iya. Cari sendiri biasanya. Cari sendiri. Ada. Kita ada yang bertugas mencari itu. Oh ya? Rashid. Kasihan Rashid. Oke, lanjut ya dari Ed Arizal. Nah, ini mungkin lebih buat ini aja ya. Dia juga pengen klarifikasi apakah nanti di series Nightmare and Daydream tiap episode beda-beda cerita dalam kurung antologi atau masih saling terkait? Nah, saling terkait. Jadi bukan antologi karena seperti yang lu udah tonton ya, akhirnya kan itu jelas terkait satu sama lain. Iya, betul. Itu ya. Jadi kalian jangan anggap ini standalone ya. Bukan standalone. Yes. Makanya nontonnya harus berurutan. Dari Ed Ditra Joan. Oh, ini menarik nih ya. Ini di luar Nightmare. Genre film apa yang belum Bang Joko garap dan pengen banget garap? Film anak, children movie, gue pengen banget ngegarap dan nextnya mungkin children movie. Serius? Bukan children movie, psychotic children ya. Ini beneran buat ini anak beneran ya? segala umur, film segala umur. Bukan anak bunuh-bunuhan. Bukan anak bunuh-bunuhan, bukan. Bukan kayak Village of the Damned, Children of the Damned gitu, bukan. Film anak. Bukan The Omen gitu. Bukan. Tapi ada nggak yang favorit film anak? Jenderal Kancil. Ya, itu yang main Ahmad Albar. Film tahun 40 berapa ya? Atau 50 ya? Itu bagus banget sih. Bagus banget. Kayaknya ada somewhere deh, kalian bisa cari ya. Judulnya Jenderal Kancil. Bagus banget. Lanjut ya. Ini Ranti Amanda. Hai Ranti. Dia bilang, kata kabar burung, dalam kurung, nggak tahu burungnya siapa. Janji Johnny 2 bakal jadi proyek terakhir Bang Jokan sebagai director. Apa betul? Betul. Kalau misalnya gue mau berhenti jadi filmmaker, gue akan bikin film Janji Johnny 2. Itu berarti gue udah berhenti bikin film. Jadi jangan doain gue bikin Janji Johnny 2 segera. Iya, ntar aja doain ya. Baru di situ lah terbuka semua. Ini rahasia-rahasia ini. Dari Campure Production. Halo Campure. Oh, ini menarik nih. Ini dari daerah nih. Dia nanya, pertanyaan untuk Bang Joko. Kapan Siksa Kubur tayang di OTT? Saya dan teman-teman dari kota kecil belum sempat nonton. Aduh, kasihan. Ada kisi-kisi nggak atau tunggu dalam sekarang lagi traveling ke seluruh dunia dulu, sekarang lagi main di beberapa negara di Rusia dan sekitarnya. Setelah itu mungkin masuk ke OTT. Terakhir nih dari @0delta. Halo Zero. Bang Jokan, langsung aja lah 5 film horor favorit Bang Jokan, Indonesia atau luar, bebas. Oke, yang pertama tentunya The Exorcist ya, itu kayaknya harus disebut. Yang kedua ada film tahun 80, direkturnya Peter Medak, namanya The Changeling. Kemudian ada film
Don't Look Now, Nicholas Roeg tahun 76 kalau nggak salah. Terus setelah itu ada film Suspiria tahun 81 ya, Suspiria dari Argento ya. Dan yang terakhir adalah film Indonesia Dikejar Dosa tahun 76 atau 74. Itu 5 film horor favorit saya. Mantap. Silakan cari di mana, jangan hanya kita ya. Carinya di mana. Cari aja ke teman-teman kalian, tanyain. Oke, kalau gitu itu kayaknya terakhir nih. Ini sisanya. Yang lu bilang bahaya tadi itu apa? Enggak, ini udah dijawab tadi. Oh, ini yang bahaya nih. Serius tapi mau jawab. Oke ya. Dari bahaya banget. Jangan. Apa? Enggak. Hafiz Hazari. Ini kan proyek ambisius dari Bang Jokan ya. Ambisius. Terus mahal nggak Bang? Dia bilang gitu asli. Secara kalau dilihat seriesnya punya visual effect yang nggak main-main. Iya. Ini dia. Sebenarnya semua film yang aku bikin dengan teman-teman di Kamenz Pictures pengennya ada yang baru gitu. Kebaruan selalu kita pokoknya kebaruan apa. Jadi kalau misalnya ada yang pitching ke Kamenz Pictures baik internal maupun dari luar, selalu kita tanyakan kebaruan apa yang ditawarkan dari film atau series ini gitu. Yeah. Dan kalau dianggap ambisius sebenarnya ya semua proyek kita ya bisa dibilang ambisius ya. Tapi ini memang challenge-nya luar biasa, Nightmares and Dead Dreams. Alhamdulillah selama 2,5 tahun kita kerjakan, akhirnya kita bisa overcome itu, selesai dengan baik. Budgetnya tentunya ya budget sebutuhnya. Dan kita kan memang di support dengan sangat baik oleh Netflix, baik dari segi produksi, dari segi budgeting, dari segi waktu juga diberikan, nggak diburu-buru harus selesai dalam setahun atau berapa. Kita menyelesaikan ini totalnya 2 tahun ya produksinya, jadi betul-betul kalau dibilang ambisius ya semuanya ambisius, tapi memang ini besar sekali sih ininya, effortnya gitu. Tapi gue setuju sih, itu yang gue rasain pas nonton itu ada kebaruan itu. Karena jujur aja istri gue tuh nggak suka seri-seri science fiction, tapi pas nonton ini tuh dia kayak tune in. Oh ya? Karena mungkin dramanya tuh bagus. Dramanya kental ya. Jadi kayak dari situ bisa relate dulu orang gitu. Baru dah nanti ngomongin sci-fi-nya terakhir. Memang itu tujuan kita. Awalnya relate dulu. Iya benar. Relate dulu guys. Yang penting ya. Oke, kayaknya udah semua pertanyaannya. Terima kasih banget, istrinya Arya. Terima kasih. Nonton nggak ya? Iya nonton. Makasih ya. Kapan-kapan main lagi ke studio saya. Iya. Aduh, aku tadi masuk sampai nyasar gitu, gede banget nih sekarang Sinakrip studionya. Gila, luar biasa. Thank you banget ya subscriber. Berkat kalian. Pokoknya nonton Nightmare and Daydream 14 Juni ya. 14 Juni di Netflix. Oke. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye. Rantai tertinggi dari piramida makanan. Ambil kendali.